tag. Saat Malming gak baik loh. Iya, Malming sama cewek. Ayo live bareng. Ayo bang. Bang Raihan Janitra. Kalau dihibahin aja sarungnya Tad. Udah kadang gamis-gamis yang kecil ya kasih-kasih aja. Karena kan sering kirim gamis. Canda. Serasa ditemenin tidur, astagfirullahaladzim. Dan nggak ada. Mana Bang Rehan tadi, masih ada nggak ya? Ayo bahas sesuatu yang menantang Ustaz. Nggak usah bahas yang menantang. Kita ini sama-sama baru hijrah semua, jadi nggak usah berat-berat gitu. Ustaz ayo nikah. Sabarlah dek. Dek coba baca komen aku. Barang Bas Yasman. Ucan ada nggak? Tadi tuh ada Bang Rehan ngajak nge-live. Saat live di TikTok berat banget sinyalnya, nggak ngangkat dia. Kapan kita meet? Hayu live bareng Ucan. Mana? Ucannya mana? Ya nggak ada. Tadi tuh ada Bang Rehan ngajak nge-live. Besok lah ada ACC. Nggak kena bang. Nggak masuk dia. Dia nggak ada pemberitahuan notif gitu. Kapan buat konten? Besok. Kan gara-gara kesel banyak ngetek masalah buat nikah ya. Nah insya Allah besok lah buat konten yang pakai lagu itu tuh apa namanya? Lagu-lagu kemarin Robani. Ada tanggal 8. Ya, yang di Cirebon ya tanggal 8 itu misi gokil. Hikmah Isra Mi'raj insyaallah. Agam mataku bareng lagi sini. Ayo. Mataku mah sebelah sini gila, dekat, tinggal ngomong aja nanti. Apa aku live dulu, ntar lu gabung? Enggak bang, abang ini aja maksud anda tuh ini aja bang, ngirim apa sih ngelobi gitu maksudnya, minta permintaan. Lalu itu tuh ada timbul ini, kok ini nggak ada ya? So guys jangan di tag nanti doi kesel. Enggak kesel, cuman gedek aja gitu. Kenapa harus di tag? Besok lah, insyaallah besok buat konten ini. Karena udah jarang banget upload ya. Ustaz kapan mau nikah? Jangan tanya. TK lagi yuk, ayo. Astagfirullahaladzim. Jangan riak kan gimana cara istiqomah dalam berhijrah. Ada yang buat kapan ke Madinah tadi? Ayo doain lah. Gak mungkin kan masa doa 40 orang itu biasanya kena ijabah loh, doa 40 orang. Ana tuh tahun kapan ya ngirim pengajuan untuk kuliah di ini, untuk kuliah di UIM. Itu biasanya di ACC-nya setiap Ramadan. Kalau Ramadan tahun ini nggak keluar, Ramadan tahun besoknya lagi. Kalau Ramadan tahun besoknya lagi nggak keluar, tahun besoknya lagi. Pokoknya itu ya ada yang nunggu sampai 10 tahun. Cuman Ana nggak kuat nunggu selama itu. Makanya 5.000 orang ini masa nggak ada yang terijabah doanya sama sekali. Kan sayang. Ya, dengarkan live-nya. Ana tuh minta banget doa gitu. Jadi kan kalau ketemu orang soleh itu bukan minta foto, tapi minta doa. Saya yakin kan di sini pasti ada orang-orang soleh nih. Pasti yakin banget ada orang soleh. Nah, tolonglah doakan. Semoga berkas yang Ana ajukan itu bisa langsung naik gitu. Live bareng Ayang Beb dong Chen. Ada Husen nggak? Dia nggak ada. Ini nih orang yang ngajukan live bareng tuh.
nggak bisa bang dia. Mana bang Rehan tadi? Dia tuh nggak ada pemberitahuan ini loh bang. Pal-pali. Imeh Al-Haddar. Nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong CP manajemen yang di bio ana itu bukan nomor ana pribadi, serius. Bukan gimana ya? Ya bukan ana yang megang gitu. Nggak bisa di kayak tolong sampaikan ini ke ana juga nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya udah punya itu kan akun pribadi orang. Permintaan tidak. Iya tadi ada pesan permintaan tidak terkirim. Lah iya bang, makanya di sini tuh biasanya kalau ada orang minta live bareng ya bang, dia tuh ada terima atau enggaknya. Tapi di sini nggak keluar. Ana tengok juga nggak ada pemberitahuan ya bang. Ada orang bukan, Ana tuh orang Jawa. Bukan nih, orang Paris Van Java, orang Bandung. Jadi saya itu bisa bahasa Jawa Barat, bahasa Sunda. Tapi saya bisa bahasa Sumatera. Saya juga bisa bahasa Korea. Ditunggu foto di mirror. Enggak lah, alay. Mengapa semua menangis? Biasalah. Sabar pun. Tadi aku soal perbedaan manhaj sama mazhab. Soal dibawa ke sini. Apa bedanya mazhab dengan manhaj? Sehat selalu broku. Insyaallah Habibana ya Maulana. Ada Habib Anis, ada Habib Ahmad lah. Gak enak Anda mau ngomong-ngomong nih. Jadi kalau kalian ada punya permasalahan tentang agama, boleh ditanya ke gurunda kita Habib Ahmad. Insyaallah bisa terjawab. Tapi kalau soal nih ya, kalau soal madhab itu apa ya? Madhab itu tuh manhaj tadi ya, manhaj. Gue out. No. Gue no, jangan Habib. Nanti kalau ada salah kan bisa koreksi. Nggak bisa bahasa Korea. Bisa. Bahasa Korea itu A sama O ujungnya. A dengan O. Anda nonton Korea? Enggak. Anda gak suka nonton Korea gitu. Cuman bisa bahasa Korea. Sok-sok bisa ya. Nggak bisa. Bisanya ganti. Kalau A terus ganti ke O gitu aja. Enak. Tanya apa ya Ustaz? Jangan tanya. Ini mah kan kita tuh gabut. Anak tuh gabut banget, malam minggu gak ada keluar gitu. Bukan gak ada keluar. Ya gak ada keluar. Gak bisa keluar. Gak ada yang ngajakin keluar. Kemarin katanya pernah nonton Korea. Satu film apa ya? Yang katanya pemerannya kayak Dajjal semua itu. Penton. Apa sih? Dia bukan masalah itu, dia masalah kayak orang-orangnya ngedajal semua. Rasoh Omaywah. Bahasa Jambi bisa nggak? Bisa. Kalau bahasa Sumatera kan ganti O semuanya. Siapo di mano? Penthouse. Iya, nonton Penthouse. Itu menggilakan sekali tuh. Kemana jadi kemana? Iya, kemana jadi? Saya nggak terima saudara saya. Nah, ini wajib kita pin. Sematkan komentar. Sami'na wa ata'na. Kepin nggak sih itu? Kepin. Tolong dibaca dengan teliti, dengan pelan-pelan. Wah, daebak. Toke. Rasoh mewah. Please itu Korea Jepang. Iya. Kalau
arasoh itu kan Korea. Kalau omaewa itu kan Jepang. Kalau bakso rinsoh molto, nah itu baru bahasa ini. Kalau kemano, cak mano, di mano, ah itu bahasa orang-orang Melayu. Jadi kalau kalian itu harus bisa bahasa Melayu biar bahasanya mirip-mirip. Nggak malmingan bang, ini kan malmingan nih sama orang-orang yang nggak malmingan. Kalian kan nggak malmingan, bukan nggak malmingan sih, nggak ada yang ngajakin kalian keluar. Pentol goreng. Dengernya tokek masa ya, tokek lah. Syam nikah, ya udah sih biarin. Ana besok mau buat konten juga nikah. Tengok ya, kesel banget di tag-tagin mulu. Bahasa Bugis, nggak bisa. Bisa. Oh masak nano, ayah kena mie dihandap teh. Sok we. En hayang nggak basuh yuk. Nggak basuh ngestutu meren. Siap-siap memantau semua komen ada. Masya Allah. Nggak usah nikah dulu. Iya, nggak usah nikah dulu. Sabar guys. Temen malming nih. Melayu apa Melayu apa melaku? Ya podo king ngono kuwi. Melayu karo melaku ki. Gitu. Ayo ngabaso. Masa ada rencana mau ke Pontianak? Ada, mau main ke Ustadz Lukman Hakim. Siapa Medan harus Sunda pisan kan. Nggak bisa bahasa Sunda. Bahasa Batak nggak bisa juga. Cuan saya kingap. Oh iya toh. Aku kan saya tuh semenjak sudah di Jogja, kemudian balik lagi ke Bogor, itu sampai nggak bisa bahasa Sunda. Canda. Balas dong. Nggak pernah buka DM. Ya kadang-kadang buka DM. Kalau ada yang menarik ya dibuka. Kalau nggak ada yang menarik ya ada. Halo pecah pala. Mantap. Bisa bahasa. Khalil tok. Ada BG. Jadi kalau kalian itu banyak ada konsol Bang BG itu, kalau kalian punya konsol yang nggak jelas tanya ke dia. Jawabnya juga mantap. Khalil tok. Abang BG. Siapa aja ganti nama dia nih. Mustafa lah. Ganti Megalodon, ganti nama. Bang nggak? Pripun kabare? Adik agam dalam mas gitu. Alias bahasa hati, karena saya dia ibarat satu jasad. Masya Allah, satu ruh. Saya itu dengan beliau, dengan Habib Ahmad, itu tuh nanti kita di akhirat, di padang mahsyar akan saling mencari dan akan saling bersaksi. Kalau misalkan Habib Ahmad gak melihat saya gitu, Habib Ahmad bakal mencari tuh, ini mana agam ini gitu. Nanti setelah dicari, kemudian setelah bertemu, Habib Ahmad akan bersaksi, ini saudara saya pernah gitu. Pokoknya kita itu harus saling mencari dan saling bersaksi gitu. Dalam hal apa? Jangan dalam hal akhirat juga, dari dalam dunia juga. Jangan makin disuruh nambahin pertanyaan sesat di akun woy. Nggak apa lah bang, orang nanya di konsol abang aja nggak ada yang jelas. Jelas sih, kadang-kadang memang masuk akal bang. Dikit lagi nyusul satu cewek ya kang. Enggak lah bang Umar. Karena tuh masih ada goals yang harus kita capai sekarang ini. Gak ada niatan ke Banjarmasin. Iya ya, Ana tuh belum pernah menginjakkan kaki di tanah Dayak. Nanti kalau Ana udah kaki ini udah melangkah sampai ke tanah Dayak, itu akan kita apa sih bahasanya? Kita pokoknya main aja ke sana kalau ada duit.
kadang tadi enggak. Maksudnya genap. Nah ini kan ya tuh kan banyak banget yang nanya kenapa, apa sih maksud genap. Genap itu kalau di KBBI itu apa ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, genap itu ya lengkap, genap itu ya utuh gitu. Jadi kalau ada ya Allah bucin nggak jadilah. Jadi kalau kita tuh tujuan kita nikah itu ya untuk melengkapi daripada bagian kita nanti gitu. Ada juga yang mengatakan ketika kita menikah nanti pokoknya selama 40 hari itu harus bisa meredam sabar kita sesabar-sabarnya, karena nanti pada 40 hari nanti itu bakal terlihat kekurangan aib daripada pasangan kita gitu. Untuk yang mau nikah, kalian masih kakak-kakak semua ini. Mau nanya nih, abang BG, cari calon istri yang ilmu agamanya kuat atau ilmu agamanya kurang tapi taat? Taat aja bang, cari yang ilmu agamanya taat. Kalau kuat, enak itu bang kalau kita punya pasangan ya, yang jadikan kita, yang mereka itu masih ada PR buat kita. Maksudnya gimana? PR itu ya kayak kita masih ada keuangan Islam yang bakal kita terjalin nantinya gitu bang. Contoh, kayak baca Quran masih kayak tajwidnya belum benar, itu kan kalau kita yang gak benerin itu kan terlihat sekali loh bang. Tapi kemudian kalau istrinya udah paham agama duluan, sedang kitanya masih kayak gini, ya udah bang, bakal nggak seimbang nantinya. Kan kita itu adalah al-imam, kita itu adalah pemimpin, maka harusnya bisa mengajak calon kita nantinya. Betul abang yang nikah muda ini, Wad Akil. Jadi gini, gimana ya, cinta itu kan timbul setelah orang menikah. Jadi kalau ada yang mengatakan sebelum menikah itu saya tuh cinta dengan mereka, cinta mati dengan dia, itu bukan. Yakinlah itu bukan cinta seutuhnya. Karena kan cinta itu hakikat cinta itu mereka yang berani berkorban. Nyambung gak sih? Hakikat cinta itu mereka yang berani rela berkorban untuk pasangan dia, kemudian taat setaat-taatnya kepada pasangan dia. Nah itu namanya cinta gitu. Tapi kalau sebelum menikah mereka mengatakan cinta, bukan, itu bukan cinta. Itu kayak masih kayak apa namanya, masih ada ketertarikan, maksudnya cuman tertarik doang. Tapi kalau dia mengatakan saya tuh sama dia sama-sama cinta, bukan. Itulah yang Allah katakan ya kan, itulah yang Allah ceritakan di surah Yusuf, yang Allah katakan itu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nafsu, betul sekali, itu nafsu. Bagaimana kemudian Zulaikha mengatakan saya tuh cinta kepada Nabi Yusuf, dan jadi jatuhnya bagaimana? Jatuhnya ya kayak walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi dia tuh, saya tuh memiliki ketertarikan dengan Zulaikha, dan Zulaikha pun memiliki ketertarikan yang sama dengan ketertarikan saya. Jadi tertarik gitu. Jadi bukan kayak tertarik ditambah nafsu, bukan cinta. Itu hakikat cinta. Makanya kalau orang udah nikah baru timbul cinta sesungguhnya. Begitu kan Imad, Akil, bapak-bapak yang udah nikah muda. Oi, iya. Jadi kalian itu kalau bertanya sama Habib Ahmed, dia DM-nya banyak, tapi kalau ada yang memang urgen baru dibalas, bahkan dibuat SG. Mantap kan? Saya suka traveling kah? Suka lah. Traveling itu kalau suka banget lah. Cintanya nggak ngomong-ngomong gimana tadi? Gimana sih? Itu lagi nih, cara memanage emosi versi Ustadz Agam. Gimana dong? Dong. Masnad. Ya, itu diceritakan dia tuh pernah
berkata itu kan Fatimah itu kan zuriyahnya Rasulullah, anak keturunannya Rasulullah. Kemudian dia setelah menikah dia tuh cerita sama Fatimah. Fatimah, saya tuh dulu pernah mencintai, saya tuh pernah memendam cinta saya kepada orang yang saya kagumi gitu. Ternyata sama gitu kan. Fatimah juga cerita, wahai Ali, saya juga dulu pernah mencintai seseorang, saya dulu juga pernah memendam cinta saya kepada orang yang saya kagumi, dan kemudian gara-gara klop akhirnya mengejar cintanya Allah dulu, baru Allah pertemukan gitu. Nyambung nggak tuh? Padahal kan gampang. Jadi ya cerita ini kan sama kayak bagaimana kemudian ada orang yang mengagumi seseorang, kemudian karena kekaguman itu timbul rasa cinta, akhirnya dia pendam dulu, dan orang yang dia kagumi itu juga kagum terhadap orang yang mengagumi dia, akhirnya cintanya dipendam juga, akhirnya sama-sama mendapatkan cintanya Allah dulu demi mendapatkan cintanya orang-orang yang mereka kagumi, akhirnya ya udah klop, dua-duanya Allah pertemukan pada nantinya. Gitu, nyambung nggak tuh? Apa kecepatan sih? Kecepatan ya, tak apalah. Kalau ada yang ngerekord buat aja tuh nanti. Live-nya sampai pagi, enggak lah. Ke Bully Jordan. Wih, iya dong. Kemarin makan di sana gratis, di Condet. Cerita kita, bukan cerita kita. Nyambung kok tadi, ya nyambung dong. Jadi cinta itu, ya udah, jadi cinta itu mereka yang berani berkorban gitu, mereka yang berani pada akhirnya taat kepada pasangan dia nantinya, taat setaat-taatnya gitu. Itu adalah titik daripada orang yang cinta gitu. Tapi kalau cuman kayak sebelum menikah gitu kan, embel-embel kita kayak, yo saya tuh cinta sama dia, saya tuh sayang sama dia, enggak, itu bukan cinta. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Surat Yusuf ayat berapa itu ya? Saya lupa. Pokoknya di bagian atas dia. Iya, nomor 2 kiri. Iya, kiri, kemudian di barisan ketiga kalau nggak kedua. Salah di Hidayat. Mencintai dalam diam. Nah, itulah intinya tadi. Bahagia banget kan makan gratis. Iyalah, nama orang dibayarin. Oh, tadi Bang BG nih masih ada nggak ya? Dia nanya bagaimana kemudian kita cara memendam ego. Masih ada nggak ada lagi dia. Bohongan itu. Apalagi kalau ada yang bilang saya cinta kamu. Nah, itu dia. Bahkan itu kan kemudian setelah kejadian itu yang menggoda Zulaika akhirnya tersebar sampai ke pelosok-pelosok negeri Mesir ketika itu. Akhirnya masa iya sih istrinya Al-Aziz menggoda pelayan dia gitu, bahkan sampai memabukkan ini. Akhirnya kesel kan gara-gara cewek itu kalau dikasih aib satu langsung nyebar. Akhirnya kata Zulaika, ya udah panggilkan seluruh perempuan yang ada di kota Mesir, panggil bawa ke sini. Setelah itu dibuatkan bangku panjang, meja yang panjang, diberikan jamuan makanan, dan ketika itu dikasih potongan-potongan buat jamuan buat mereka potong. Akhirnya dipanggil lah sama Zulaika, sini keluar. Baru setelah keluar, akhirnya orang-orang yang tadi motong jamuan tadi mengatakan, hasya lillah gitu. Ma hadza bashar, apakah ini manusia? Apakah ini manusia? Bukan, ini adalah malaikat yang mulia gitu. Jadi wanita itu kalau udah dikasih laki-laki ganteng gitu ya, mereka itu bahkan sampai lupa apa yang mereka lakukan, apa yang sedang mereka lakukan. Nonton live mas. Bukan tentang siapa yang cepat, tapi tentang siapa yang
siap di waktu yang tepat. Gila, quotes banget. Keren gak, Wak? Menikah itu bukan tentang siapa yang cepat, tetapi tentang siap dan di waktu yang tepat. Tetapi siapa yang siap di waktu yang tepat. Si boba. Wah, rasis. Si boba. Kamu tahu nggak apa yang lebih aku benci? Nggak tahu. Topiknya ganti, jangan cinta-cintaan mulu. Mantap. Aneh nih suka yang kayak gini nih. Keren bet, Wak. Yoi dong. Gimana kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Iya, kita jangan bahas cinta-cintaan. Ini ada juga kesal banget. Mau yang nikah siapa, yang sibuk siapa? Ya udah sih, gitu kan. Masih ada. Jadi kalau kalian ini, jadi bahasanya tuh pamali, guys ya. Seorang anak kecil kemudian melangkahi tetua dia untuk menikah duluan. Ini kalau kalian ada punya kesempatan gitu. Anak Allah ketika ada hambanya yang mengatakan saya itu ingin beriman. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kami membiarkan begitu saja hamba-hamba kami yang mengatakan kami ini telah beriman, sedangkan kami tidak menguji mereka? Maka kan enggak. Kata Allah kemudian maka kami uji-uji orang sebelum kamu juga. Dengan tujuan apa? Tadi biar kami itu mengetahui mana yang hijrahnya itu betul-betul karena saya, mana yang hijrahnya kemudian demi mendapatkan laki-laki yang ingin dinikahinya atau perempuan-perempuan yang dinikahinya. Maka kata Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah mereka itu hanya mendapatkan dunia saja. Mereka tidak dapat keridhaan Allah, tidak dapat keridhaan Rasulullah. Gitu. Enggak Isra Mi'raj tadi. Nantilah Ana buat itu di YouTube, buat konten di YouTube satu masalah apa nama? Isra Mi'raj. Jadi bagaimana biar hijrah? Ya tadi istiqomah memang gini, kalau kata Hasan Al-Basri ya, dunia itu adalah penjaranya bagi manusia. Bagaimana kemudian bapak kakek kita, kakek siapa sih, buyut kita Nabi Adam yang pada akhirnya bertempatkan di tempat yang mulia, surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian gara-gara satu kesalahan akhirnya dilempar ke penjaranya Nabi Adam di mana? Ini kita yang sekarang ini. Gitu. Jadi kalau kita mau bersenang-senang di dunia ya udah, kita ini pengen bersenang-senang di penjara doang gitu. Sedangkan kehidupan asli kita di mana? Tempat kakek kita yang dulu. Nah kemudian itu Nabi Adam ya aslinya udah luar biasa, udah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Gara-gara satu dosa kemudian gara-gara kata Allah Subhanahu wa taala, jangan mendekati pohon itu, jangan jangan kamu makan buah itu, jangan dekati pohon itu. Kemudian ya tadi setan kan memang dia itu fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim, ya setan itu tetap mau ngajak kita ke dalam kesesatan. Ya udah akhirnya gara-gara satu kesalahan, enggak mengikuti apa yang Allah katakan, Nabi Adam keluar dari surga. Bagaimana kemudian kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala sedang kesalahan kita bukan satu, kesalahan kita banyak banget. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, akhirnya di situ diajarkan
istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, yang istighfarnya sampai sekarang harusnya masih kita pakai. Apa itu? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Potong rambut deh. Enggak don. Ngapal Quran dalam waktu 6 bulan kok girohnya enggak don. Ya. Gimana ya? Ya gara-gara kita itu udah di lingkungan Quran. Kalau enggak ada di lingkungan Quran memang berat. Pasti, bukan memang lagi, pasti berat banget. Kalau ada pun ada yang bisa tahan, hebat. Luar biasa. Kalau Anda pribadi enggak kuat. Gitu, enggak bisa. Mengingatkan keimanan gimana supaya istiqomah, mati, ingatin mati gitu. I'malid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'malil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kamu itu boleh ngejar dunia gitu, kamu itu boleh kemudian mendapatkan keuntungan kalian di dunia, seakan-akan kalian itu hidup selamanya di dunia, jadi terus menggali. Tapi i'malil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Jadi tapi ingat, ketika kamu beribadah, cobalah bayangkan seakan-akan kamu itu mati besok. Jadi kalau kita udah mengingat tentang kematian, atau saya setelah live ini bisa mati kemudian, atau setelah saya turun dari tangga nih saung ini kemudian saya mati, itu kan bisa. Makanya mengingat kematian adalah kunci paling bagus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Iya, ad-dunya sijnul mukminin. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin. Wa jannatul kafirin, dan surganya bagi orang-orang kafir. Enak pembahasannya. Bukan saya mengidolakan Ustadz. Bukan saya, kalau kata Bang Wajidi itu apa ya? Saya itu rendah, bukan, saya itu biasa aja. Kalau kamu mengidolakan saya berarti selera kamu yang rendah. Sedang orang yang kamu sedang idolakan sekarang aja bagaimana kemudian anak muda itu lupa akan lifestyle dia. Anak tuh pernah ngantuk, pernah nanya, astagfirullah, ngantuk. Pernah nanya ke anak-anak ini, siapa sih superhero kalian? Itu pernah ada bawa ya, siapa sih superhero kalian? Thor, Thanos dibilang-bilang. Maka sampai lupa bahwasanya kita itu punya the real idola kita sesungguhnya. Nanti insya Allah anak bawa itu. Tipo neng Rognek nih, sampai jadi seorang ustadz. Anda tuh memang nggak pernah mau dipanggil ustadz, serius. Kemudian bagaimana bisa dipanggil ustadz gitu ya? Iya, gara-gara dari awal Anda buat TikTok itu kan Anda pengennya dipanggil kayak Bang, Kak, atau gimana gitu. Tapi gara-gara ada santri Anda, ini ustadz Anda nih, iya, terus nyebar terus ya, ustadz. Asatid itu ya ustadz, jadi mereka itu guru. Anak guru, ya iya, guru buat anak-anak kita. Astagfirullah, syahdu. Anak buat ini santri-santri kayak kita nyimak setoran, ngajar. Ada. Kalau manggil bor boleh, terserah. Bor. Bagi panggil lah dengan yang panggilan yang orang itu sukai gitu.
menyusul Ustadz Syam gak Ustadz? Ya sabarlah. Tengoklah besok Anda mau buat konten tentang nikah nih. Jadi cukup dong, gak usah ngetek lagi. Sekalinya buka ini, tadi kan Anda jarang banget ya. Udah 2 hari. Ya 2 hari nggak buka ini, nggak buka TikTok. Kemudian setelah dibuka ya notifnya jebol sama orang-orang yang ngetek doang. Itu. Ustadz Aldi Taher ini apa yang kena kasus ini, Sabian yang klarifikasi Ayus yang kena mental Aldi Taher. Itu orang-orang komen. Saya security live-nya Agam sama Husen. Beliau itu ya luar biasa pokoknya. Pelaku mutawadinya itu harus dicontoh banget. Udah ilmu tinggi, kemudian tawadunya luar biasa. Itulah. Kan Bib. Jadi kan kalau orang-orang yang ada zuriyahnya Rasulullah itu kan pasti ada kayak kesempatan masuk surganya berlebih gitu enggak sih Bib? Jadi nanti kalau antum nggak nemuin anak di surga, tolong cari, kemudian bersaksi. Kita itu bakal sama-sama mencari dan sama-sama bersaksi. Kalau saya nggak ketemu Habib Ahmad, canda, kayak iya aja masuk surga. Tapi kalau antum makan, insya Allah. Di apa ya namanya, dikirimin sama namanya Mita pakai Mita spill hodinya itu ya Anda nggak tahu, tapi Rock Knight. Abang Umar dari tadi Bang, Insya Allah Bang live-nya disimpan ya biar dilihat lagi. Nggak mau dihapus aja. Itu nomor manajemen, nomor WA asli mana? Shadow nggak ada Pak. Gimana sih kita mau ngasih privasi ke orang? Ya bukan ya nggak mungkin lah kan kita mau ngasih privasi kita ke orang ramai. Kayaknya lucu. Nggak pakai pemuda tersesat ada noh di lemari. Bang, gimana caranya biar kita benar-benar ikhlas, nggak ada rasa benci gitu? Please, butuh jawaban banget. SSA, Ana buat ini ya. Ayo, Ana buat ini ya, Ana buat konten Gimana caranya biar bisa benar-benar ikhlas, nggak ada rasa benci? Please, butuh jawaban banget. Insyaallah Ana buat ini ya, Ana buat konten. Bagaimana kemudian cara kita biar bisa betul-betul ikhlas terhadap
apa yang kemudian terjadi kepada kita. Kalau mau itu baca buku apa ya judulnya, pokoknya tentang bab sunatullah gitu. Jadi kalau kita udah belajar, kalau udah baca buku itu bakal terbuka banget. Pokoknya intinya itu kayak kalau udah maunya Allah begini ya insya Allah bakal begitu gitu loh. Nyambung gak sih? Jadi kalau maunya Allah begini ya insya Allah bakal begitu gitu. Jadi ya udah, karena memang ketetapannya Allah subhanahu wa ta'ala, sunnatullahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di Bogor ada sinyal, ada lah Mia. Kau ada aja. Beneran dibuat, aku butuh jawabannya. Yo, insya Allah. Tapi nggak janji. Anak kan kadang-kadang bukan ingkar, lupa. Ayo tadi senyum dan gaya mau di SS. Nggak mau kena SS. Siapa sih ini? Saya pernah berharap sesuatu nggak? Pernah berharap tentang duniawi ya. Kita bukan berharap tentang ukhrawi. Berharap tentang duniawi itu Ana pernah pegang. Karena tapi memang butuh banget dulu. Memang butuh banget, akhirnya nyentuh. Ada kawan punya HP bagus. Kemudian ya Allah, doain ya Allah pengen banget HP ini. Berharap kan, itu berharap berlebih tuh. Akhirnya ya udah. Ini jalan-jalan yang terjadi, dan kemudian ya bisa untuk live sekarang. Mantap nggak tuh? Bang, komen teman saya yang hilang tertutup sama yang lain, tolong. Ayo bubar. Ayolah bubar lah. Pulang kerja langsung live. Aduh. Sekarang terwujud. Bukan terwujud. Nggak sengaja kebeli. Lah ini live pakai HP banget. Enggak. Ini mah ya apa ya? Nama kacamata mana tuh di kamar. Kesehatan jaga, jangan tidur ke malam-malam. Perhatian banget, sedang kamu aja tidurnya malam gitu. Gimana sih? 12 paket. Nggak sengaja kebeli. Iya betul. Nama kita lagi jalan-jalan gitu, jalan-jalan di bukan sombong, bukan riak, bukan pamer. Gara-gara kemarin biasalah orang jarang banget main ke mall. Sekalinya main ke mall kan dipanggil, ditarik. Ya udah gitu. Kita menyediakan kita menyediakan merek-merek ini loh Bang, versi-versi ini. Ini murah banget gitu. Murah banget. Akhirnya ya udah, berapa? Tanya harga, cocok, sesuai, langsung gitu. Jadi yang memang nggak ya niat sih. Ustadz harus rendah hati insya Allah. Mana bisa agak nggak sengaja gitu beli. Iya memang begitu. Schedule-nya prosedurnya begitu. Ya kan? Mana kemarin yang nganterin? Pan?
Insya Allah ada ilmunya. Kalian nungguin aku nggak? HP lama mana? Nih. Bang, kalau ada ngajakin foto, kalau ketemu orang yang kita anggap orang tersebut baik, orang tersebut soleh, maka cobalah mintakan doa. Itu Ana dapat banget ilmunya dari Bang Rehan gitu ya. Dia itu orang biasa-biasa aja. ada Bang Rehan kan? Dia bukan orang biasa, memang orang luar biasa. Cuman kita pandangnya biasa gitu. Tapi memang luar biasa. Gimana sih? Kita doakan ini segini gini. Foto itu cuma bonusnya doang nanti. Foto tuh bakal ngikut nantinya. Gitu. Tad cerita tentang Nuaiman aja sih, Tad. Besok malam lah ya, ngantuk banget. Saya tuh belum mau menikah. Nasi goreng enak kayaknya nih malam. Beli nasi padang. Mana nasi padang enak kayaknya nu buka tuh banyak. Kayaknya dihandap. Pecel lele. Kalau dulu ada yang masakin. Siapa? Emak. Ada juga kawan pintar masak, cuman nggak jelas masaknya. Kan Gam. Iya. Neko nih. Jangan halu permisa. Kemarin itu setelah kita biasa dari orang Jakarta ya, kalau orang Jakarta itu pindah ke Jogja. Kemarin kan biasa kita belanja di Jakarta, di Bogor nih, Bogor Jakarta, harganya sama-sama semua kan, kayak bubur ayam 12.000. Kalau kita mau makan itu mesti bawa di 20.000 baru bisa kenyang sekalian es teh. Es teh itu 2.000. Kemudian nasi itu berapa? 7.000. Wah, murah banget. Bisa naik haji kalau kita tinggal di ini. Kalau kita hidupnya di Jakarta, kemudian belanjanya di Jogja. Ya Allah. Apalagi di Solo. Bisa begitu memang ya.
Tapi kalau iya, tapi kalau orang Jogja yang kebiasaan tinggal di Jogja, kebiasaan tinggal di Solo, pergi ke Jakarta bingung, itu mahal banget memang. Kan pengen lah, pokoknya kalau udah dapat banyak duit di ini, mainnya ke Jogja, ke Solo. Wah, itu murah banget, bisa bisa kayak gitu, nah heran juga tuh. Demi apa ST 2000? Iya, ST 2000. ST 2000, es teh kosong itu gratis. Kalau di sini bayar 2000 ya. Bahkan ada 3000 kalau di Bogor. Bahkan kalau di kalau di Cimory itu es kosong scoop, es kosong yang kotak itu harga 10.000. 10.000 itu dapat berapa potong ini? Itu di Cimory. Ngawur emang harga-harga di sini. Bukan es teh kosong, maksudnya itu es teh ada, es kosong. Air putih tambah es, air putih kosong es langsung ngerana air es kosong, pokoknya itulah es kosong gitu. Bukan es teh kosong. Begitu ya. Ini teh din juga orang Kudus nih. Kudus murah-murah nggak teh? Kaget, nasi kucing harga 1.500 lah. Iya, kalau kita belanja di ini apa nama, yang keringan itu modal ceban itu udah kenyang banget tuh. Modal 10.000 bukan bib, modal 10.000 itu udah makan kayak tusuk usus ya, dorongannya usus. Konten siapa sih itu, usus kemudian telur puyuh, nggak tahu lah bisa kayak gitu. Air putih dingin tapi kasih es, apa namanya itu, es tawar. Allah, bukan es tawar. Kalimantan murah. Perasaan anak Kalimantan itu semi kayak di sini sih harganya, sebab kan mereka UMR-nya mirip tuh. Sate-satean namanya. Iya, sate-satean. Di sini mah kagak kenyang, ceban doang lah. Iya, makanya di sini kita ceban mau beli apa? Ini paling ya apa nama? Bubur ayam juga nggak kebeli. Tapi ada sebagian yang bubur ayam 8.000, itu pun porsi setengah. Ya bang, kok di Aceh nasi lemak isi daging sama sambalado cuma 6.000? Masa iya sih? Murah dong. Apalagi di ini, di Warpat. Kalau kalian pernah main ke Warpat, itu sampun dah lu bubuk. Nggih. Kaca dong set. Mie ayam berapa? Di sini mie ayam 15.000, 20.000, 18.000. Kalau di itu, kalau di apa nama, kalau di Jogja kemarin mangkok yang ayam jago merah itu udah sampai ke gunung gitu. Makan di rumah gue gratis ya, insya Allah. Murahnya di Banyuwangi 7.000, di sini cuma 7.000.
Neng, andaikan kau tahu bahwasanya ngerepal ini bukan dirimu saja. Gitu. Di mall ada di Bogor ada mall nggak? Ya adalah apa? BTM Bogor Trade Mall. Kemudian ada Botani. Boytenzor. Biasa nongkrong di mana? Nggak tahu. Biasa nggak pernah nongkrong di sana. Jadi kalau misalkan kita sebagai anak laki-laki itu kadang-kadang kalau udah pengen ngekeras suatu pasangan, kemudian dia melihat sorotannya itu isinya tempat-tempat wah, kayaknya mundur. Gaya aja gitu. Tapi kalau mampu buat apa mundur? Cara ngomongnya buaya banget. La ilaha illallah. Buaya dari mana? Di Padang, iya, di Padang tidak ada Alfamart dan Indomart. Weh, udah ya. Ini makasih yang udah nonton. Udah maghrib di sini, pamit dulu ya. Di Mesir kopi hitam bikinanku gratis tadi. Suka seblak nggak? Suka. Nongkrong di Hammam. Ya. Di Bogor ada oksigen nggak, Tad? Nggak ada. Kita itu bernapas pakai karbon dioksida. Jadi setelah orang-orang Jakarta melepaskan oksigen mereka, yang kami hirup itu ya mereka. Oksigen yang mereka lepaskan, sehingga daripada oksigen tersebut keluar karbon dioksida, dan karbon dioksida tersebut yang kami serap gitu. Yaudah ya, sekarang assalamualaikum. Makasih udah mengganggu malmingan saya. Ke 30. Oke, besok saya live. Nah, jadi kalau besok yang pengen daging banget, yang ada ilmu-ilmunya, yang pengen bertanya, ini biasanya kan Habib Ahmad itu nanya, kalau ada yang nanya pasti terjawab satu-satu. Beliau itu nggak pandang waktu, dari jam 8 nge-live sampai jam 12 diladin sama dia. Bahkan beliau ngomong itu bisa sampai jam 2, jam 3-an gitu. Jadi kalau masih ada waktu untuk bisa menjawab, bakal dijawab. Ya, ini namanya nah itu. Jadi boleh kalian kalau mau nanya, ada perkara ukhrawi kalian yang membingungkan, atau ada masalah akhirat kalian yang mengambigukan, boleh tanya ke beliau. Ana mah gak ada apa-apanya dibanding beliau. Ana itu cuman debuan daripada ilmu-ilmu yang berada di ujung beliau, ilmu beliau. Basyasman Chen nih. Udah Chen, kau tuh mau nikah, cuman gara-gara mental kau belum kuat, gak jadi nikah. Sabarlah. Namanya itu pamali. Kau tahu pamali gak sekarang? Melangkahi seseorang yang lebih tua timbang kita itu gak baik, Chen. Biasalah. Oke lah. Oi. Wailah yasirukui asyhadu. Aku udah siap lahir dan batin, tinggal calonnya yang belum. Tolong kakak-kakak yang beriman, yang beramal soleh semuanya. Tapi ya harus kuat-kuat hati ya. Yang namanya ini kan Ucan kan nggak tanggung ini jawabnya, nggak tanggung meluangkan hati. Jadi kalau kalian punya hati yang lebih, hati yang besar, hati yang kuat untuk mendapatkan jawaban balikan nanti, silahkan coba aja. Kalau ingin mendapatkan rasanya bagaimana sih? Ditolak mentah-mentah. Kesian ya. Besok live jam berapa? Ana nggak nge-live besok. Itu mah besok mah Habib Ahmad yang nge-live. Tertolak. Nggak haram, cuma tertolak. Gitu. Nahan lapar aja gue nggak kuat. Yolah.
Enggak, Mas Yasman galak. Memang harus kayak gitu, anjan. Memang harus galak. Daripada kalian itu dulu itu dia tuh ada satu lagu India isinya kepala Husain ya semua. Jadi udah lagu itu pasti kenanya Husain lagi. Jamnya saya share di channel tele saya. Nah iya, jadi kalau kalian yang biar nggak ketinggalan Habib Ahmad bakal live, silahkan lihat di channel Telegram dia. Telegram dia di mana? Silahkan hubungi beliau. Ada di ini, di sorotan. Katanya mau udahan. Oh ya wes lah. Tak kandani sisan. Agam sama Ucen beb-beban, kalian ada apa? Ya gimana ya, saya tuh gara-gara punya perasaan yang rasa itu terkagum-kagum, sehingga dari kekaguman itu menimbulkan giroh-giroh, benih-benih cinta, hingga saya nanti menginginkan sebuah maligai percintaan, maligai pernikahan. Pintar lah kalau ngomong. Sip. Ana udahan ya, Ana mau nonton beliau aja. Ana mau nonton si Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan, Mana live-nya udah. Aduh, kalau HP baru ini susah banget di live.